Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita untuk berdoa, coba dilihat dulu kondisi di bawah meja dan kursinya atau di sekitar lokasi tempat duduknya masih ada sampah atau berantakan nggak? Coba dilihat, ayo. Baik Bu. Baik Bu. Sudah rapi semuanya? Sudah Bu. Sudah bersih area belajarnya? Sudah Bu. Sudah. Oke, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ibu minta ke Jeniatul, coba pimpin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Jami sudah memimpin doa dari kita semua begitu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya ya anak-anak Ibu untuk di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Okti. Ya, Bu. Ada Bu hadir. Puput. Hadir Bu. Titi. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Chris. Hadir Bu. Atenta. Hadir Bu. Ada yang sakit atau tidak datang hari ini? Ada Bu. Dian Bu tidak masuk hari ini. Oh, kenapa Dian, Atenta? Tadi sakit Bu. Telepon saya katanya izin ya nggak masuk. Oh iya, semoga kita doakan bersama, semoga Dian bisa lekas sehat dan bisa bergabung kembali ya Bu. Amin. Oke. Kemudian, nah untuk hari ini sebelum kita masuk materi baru ya, siapa yang di sini yang mengingat pembelajaran sebelumnya nih? Materi apa yang minggu lalu sudah kita pelajari? Siapa yang bisa menyampaikan? Makanan khas daerah ya Bu. Iya, Puput. Tentang apa Puput materi kita minggu lalu? Makanan khas daerah Ibu. Ya, tentang makanan khas daerah. Kemudian, apalagi yang kita bahas? Bahan pangan yang ada di yang khas daerahnya itu, Bu, masakan khas daerah, bahannya. Oh, bahan-bahan yang dipergunakan pada makanan khas daerah ya. Ya. Nah, kalau bahan pangannya itu apa aja yang bisa kita pergunakan? Ada sayuran, ada buah-buahan, ada Kelapa, Bu. umbi. Kelapa Bu. Iya, kelapa. Kalau dari hewaninya ada juga nggak yang dipakai tuh dalam makanan khas daerah? Kalau yang bahan hewani, kalau yang sudah disebutkan Puput, kemudian Atenta kan tadi dari tumbuh-tumbuhan ya, bahan pangannya dari Okti gitu. Kalau dari bahan pangan hewaninya, ada nggak yang bisa dipergunakan? Iya, daging sapi, iya, daging bagus kerbau. sekali. Iya, benar sekali. Itu ada ikan, ya kan, gitu. Nah, jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, begitu ya kan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan pembahasannya itu adalah tentang karakteristik dari makanan khas daerah beserta contoh-contoh dari makanan khas daerah itu sendiri, begitu. Nah, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah, Bu. Iya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik makanan khas daerah ya, anak-anak semuanya. Jadi di sini juga udah ada Ibu tampilkan beberapa gambar tentang beberapa gambar dari makanan khas daerah itu sendiri gitu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik makanan khas daerah, baik dari bahan pangan nabatinya ataupun hewani, kemudian bisa menjelaskan contoh-contoh makanan khas daerah, baik dari bahan pangan nabati dan hewani itu sendiri, gitu. Jadi paham ya anak-anak untuk tujuan. Oke, nah sebelum Ibu menampilkan gambar dari makanan khas daerah, Ibu akan memberikan pretest dulu ya secara lisan. Siap? Ya, Bu. Oke. Nah, sebentar ya. Coba Okti, apa yang dimaksud dengan karakteristik itu sendiri, Okti? Apa yang dimaksud dengan karakteristik makanan khas daerah? Kalau menurut Okti? Kalau menurut saya, karakteristik itu merupakan ciri khas yang ada di daerah tersebut. Contohnya kalau di tempat saya kan di Yogyakarta, makanan khas daerahnya gudeg, seperti itu, Bu. Oke, itu menurut Okti. Nah, kalau Puput, kalau dari makanan khas daerah, apa yang Puput ketahui contohnya? Kalau contoh makanannya, Bu. Ya, Puput. Iya, kalau taunya kalau yang dari Bali itu, Bu, ada sate lilit. Kemudian lagi ya, ada karedok. Iya, dari benar. Jawa Barat ya. Iya, benar sekali. Ya, kalau di daerah saya ada lontong kupang, Bu. Oh ya, ada lontong kupang, benar sekali. Iya. Oke, terima kasih Puput. Kemudian coba Atenta. Kalau Atenta apa contoh makanannya Atenta? Wah, banyak, Bu. Ada ikan arsi, ada ayam pinadar, ada dita, banyak, Bu. Banyak ya Atenta ya. Contoh-contoh makanan khas daerah di sana ya. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya, terima kasih terlebih dahulu ya atas jawaban anak-anak Ibu gitu ya kan. Berarti kalian sebenarnya juga sudah pada dasarnya mengetahui gitu ya bahwa apa itu contoh-contoh dari makanan khas daerah dan karakteristiknya itu memang merupakan ciri-ciri dari makanan khas daerah gitu. Nah sekarang nih Ibu punya gambar. Coba perhatikan dulu. Ini nanti ada beberapa gitu ya. Ini ada 7 kalau nggak salah Ibu gambarnya. Ini perhatikan dulu tapi ini 2 gambar pertama. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Sudah, bisa kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini gambar yang selanjutnya, perhatikan kembali ya. Oke, sudah diingat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini sudah berbeda lagi warnanya. Sudah, ini gambar yang terakhir.
itu sate lilit ya, Bu? Iya, benar sekali Puput. Tadi kamu sudah menyebutkan contoh dari makanan khas daerah itu ada sate lilit. Oke, nah dari gambar yang Ibu tampilkan, apa nih yang muncul? Adakah yang muncul pertanyaan di pikiran anak-anak semuanya setelah melihat berbagai contoh dari makanan khas daerah? Ada yang mau ditanyakan dari gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu, Iya. itu saya Titik. kurang tahu itu kayak pentol korek api. Oh, Gambar apa ya iya. itu ya, Bu? Iya, benar sekali ya. Kayak pentol korek api gitu ya, agak tebal di ujungnya tapi ke belakangnya kayak batang gitu ya, Titi ya. Ya, Coba, Bu. Oke, Sebelah iya. gambar sebelah, Bu. Oke, ini atau sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi, Bu. Ini Sebelah yang 4 itu apa ya, Bu? yang 4 ini namanya ayam napi nadar. Oh. Iya. Siap, Bu. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, Okti. Di situ kan berbagai macam gambar ya, Bu, gambar makanan khas daerah. Iya, benar Kan kita kan sekali. belum tahu, Bu, itu gambar yang ada ayam-ayamnya itu masuk ke daerah mana, terus karakteristiknya bagaimana dari segi bahannya, teknik olahnya, seperti itu, Bu. Iya, Bang. Oke, Okti. Ada lagi? Pertanyaannya? Saya, Bu, mau Iya. tanya, Bu. Kan itu dari gambar-gambar itu kan warnanya beda-beda ya, Bu ya. Iya, benar. Itu dipengaruhi apa ya? Terus apa rasanya juga berbeda itu? Oke, iya terima kasih Puput pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Oke, Ibu rasa cukup ya. Jadi terima kasih gitu bagi anak-anak yang memang sudah memunculkan pertanyaan atas tampilan yang Ibu munculkan begitu. Jadi untuk permasalahan kita hari ini adalah bahwasanya kan tadi anak-anak ada yang bertanya itu kenapa tampilannya Bu kayak pentol korek api kan gitu dari Titi. Kemudian kalau dari Okti itu bahannya kenapa beda-beda gitu, apakah ada perbedaan bahan, bagaimana tekniknya, kan begitu. Kemudian dari Puput, Bu warna makanannya kenapa beda-beda, apakah memang bahannya yang digunakan berbeda, kemudian rasanya apakah berbeda juga gitu. Jadi yang dari kalian pertanyakan ini semua adalah berkaitan memang dari karakteristik makanan khas daerah. Jadi inilah yang akan kita bahas ke depannya, dan kita akan pecahkan bersama gitu ya. Oke, PowerPoint dari beberapa makanan khas daerah ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya ini yang nantinya akan untuk mengerjakan LKPD secara berdiskusi gitu. Nah, kelompok 1 itu ada Titi, Okti, dan Jami ya. Kemudian kelompok kelompok 2 ada Atenta dan Puput. Seharusnya sama Dian nih, tapi Dian kan sedang sakit gitu. Bu, izin kamar mandi ya, Bu. Iya, boleh Atenta, jangan lama-lama ya Atenta. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, kelompok 3 ini ada Kris, ada Rizky dan Hesti ya. Iya, Bu, siap. Siap, oke. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya melalui WAG kita ya. Sudah Ibu kirim nih filenya, bisa dicek nih masing-masing. Ya, Bu, sudah masuk, Bu. Sudah bisa terbaca nih LKPD-nya. Sudah, Bu. Oke.
Nah, di situ kan Ibu ada memberikan pilihan daerahnya gitu ya. Ada Sumatera Utara, Selatan, Barat, kemudian daerah Jawanya dan Bali kan gitu. Jadi tinggal kamu pilih aja per masing-masing kelompok itu mau membahas satu aja, satu daerah mana yang mau kamu cari makanannya begitu. Kemudian bisa dihitamkan, bisa diceklis atau digaris bawahi ya daerahnya ya. Nah, kemudian itu selanjutnya ada kolom nama makanan. Jadi kamu tuliskanlah nama makanannya apa, kemudian apa bahan yang dipergunakan, beserta karakteristiknya gitu. Jadi dari bahan yang dipakai itu karakteristiknya jadi bagaimana, dari rasanya bagaimana, dari tampilan makanannya jadi berwarna apa gitu. Kemudian tuliskan juga sumber informasinya begitu, dari mana kamu peroleh gitu. Ada yang mau ditanyakan? KPD-nya jelas, Bu. Jelas, Puput. Yang lain? Sudah, Bu. Boleh ya, Bu, di Ya, misal nanti ini nggak sampai ada kan kamu udah. bahan yang digunakan kan banyak ya, Bu, semacam kayak karedok semisal kayak gitu. Boleh disingkat, Bu, dengan bahasa sendiri? Boleh, silakan. Yang penting tetap jelas gitu ya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, Okti, sama-sama. Mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi silakanlah mulai berdiskusi, Bu kasih waktu 15 menit ya. Bisa mencari sumber informasinya itu dari buku paket kita, bisa dengan Google mungkin, kemudian bisa dengan sumber yang lainnya. Oke, silakan berdiskusi. Nah, anak-anak Ibu ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Bu. Ini sudah mau selesai, Bu. Oh iya, cepat Okti ya mencarinya ya, diskusinya. Iya, Bu. Sat-set, Bu. Oke. Kelompok 2 ada Iya, kesulitan? Bu, ini masih nyari, Bu. Oke, masih Ibu nyari bantu ini. ya, Ibu bantu dengan memberikan link e-modul ya di WAG ya. Iya, Ibu. Oke. Kelompok 3 ada kesulitan? Masih nyari nih, Bu. Oke. Perhatikan waktunya juga ya. Jadi biar kita nggak kelewatan. Ibu maaf kalau sumbernya boleh lebih dari satu atau satu saja? Boleh lebih dari satu, Chris. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama, Chris. Saya mau tanya, Bu. Iya, Atenta. Bu, boleh nggak tanya ini, Bu, tanya keluarga gitu, Bu. Soalnya ini makanan kesukaan keluarga kami, Bu. Oh, begitu. Iya, boleh Atenta. Tapi jangan lama-lama Boleh ya, ya, Bu. Atenta. Iya. Ya, Bu. Saya mau Iya, tanya oke. lewat WhatsApp, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama. Oke, gimana nih semua kelompok? Apakah sudah rampung, sudah selesai? Sudah, Bu. Siap presentasi. Oke, Okti sudah. Juara 1 Okti nih ya kelompoknya ya. Kemudian yang lain? Sudah, Bu. Oke, Rizky. Atenta sudah dapat informasinya, Atenta, dari keluarganya? Udah oke semua nih kelompoknya. Atenta Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Rizky udah aman. Okti lebih aman ya karena udah duluan. Nih Atenta Puput.
Sudah, Ya, Bu. Bu. Udah oke Sudah. ya, udah lengkap informasinya ya. Oke, sekarang kita masuk presentasi ya. Ya, Sudah Bu. siap semuanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, masih semangat kan untuk presentasi? Semangat. Oke. Semangat, Bu. Oke, kita mulai aja dari kelompok 1 nih. Siapa yang mau presentasi? Ya, Bu, boleh. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ismi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk pilihan daerahnya kami mengambil Jawa Barat, Bu. Untuk masakannya sendiri yang kami angkat yaitu karedok. Iya. Oke. Untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan karedok itu ada kacang panjang, terus mentimun, ada kol, ada daun kemangi. Untuk bumbunya sendiri itu ada kacang tanah goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, kencur, dan gula merah dan garam. Untuk karakteristik makanan ini sendiri, untuk karedok ini memiliki karakteristik yaitu menggunakan sayuran segar, memiliki rasa yang sedikit pedas karena di sini ada bahan cabenya ya, Bu. Iya. Untuk sumber informasi kami dapat di http://wiki.pedia.org/wiki/karedok, Bu. Itu yang bisa kami tampilkan. Terima kasih. Ada mungkin yang mau ditanyakan dari kelompok kami? Oke, kelompok lain silahkan. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya, Bu. Iya, Atenta. Tadi Bu Puput masalah karedok ya? Bu Okti, Bu. Okti. Okti tadi karedok ya? Iya, Atenta. Boleh nggak? Saya kan nggak suka sayuran yang mentah-mentah. Boleh nggak karedoknya itu sayurnya dimasak? Oke, langsung saya jawab ya, Atenta. Iya. Karena ciri khas dari karedok itu menggunakan sayuran segar, jadi kalau nanti diolah kayak direbus kayak gitu, jadi ciri khasnya hilang. Kalau mau makan karedok, jadi bukan karedok lagi ya, jadi kayak lotek. Oh iya. Gitu. Rizky, Ma'am. Iya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan ke kelompok 1. Thank you, Ma'am. Oh, sepertinya sudah jelas ya Nia, penampilan dari kelompok 1. Okti mungkin bisa ditutup, Okti, dari presentasinya. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, kita lanjutkan ya ini ke kelompok 2, yaitu Atenta dan Puput. Silahkan. Baik. Saya akan mempresentasikan kelompok 2, di mana kami memilih makanan khas Sumatera Utara. Di mana makanan itu adalah ayam Nabi Nadar. Nah, bahan yang digunakan untuk ayam Nabi Nadar ini yang pertama adalah harus ayam kampung. Nah, terus untuk memanggangnya kita menggunakan arang, jeruk nipis, garam, mentega, ada kecombrang atau kencung ya kalau bahasa daerah kami tadi itu namanya kencung. Terus kelapa gongseng. Nah, adapun karakteristik dari makanan Nabi Nadar ini yaitu rasanya yang pedas dan berbumbu banyak.
Nah, bumbunya apa? Bumbunya apa aja? Ada bawang putih, ada ketumbar, ada jahe, ada bawang merah, ada kemiri, ada andaliman, ada cabai rawit. Setelah kami dapat informasinya ini, selain dari internet, saya juga menelpon opung saya, Bu. Tadi pakai WhatsApp, Bu, nanya itu. Jadi itu, Bu, resepnya katanya, Bu. Ya, cukup sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain ke kelompoknya Atenta? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya, berarti kelompoknya Atenta sudah cukup jelas gitu menjelaskan ke teman-temannya. Oke, kita beri ditutup dulu mungkin Atenta. Baik, Bu. Cukup sekian presentasi kami tentang makanan daerah Sumatera Utara. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada Atenta dan kelompoknya gitu. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3 nih sekarang. Silakan presentasi Chris, Rizky, dan Hesti menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Chris aja. Oke, Chris, silahkan Chris sampaikan hasil diskusinya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Kristianto bersama teman saya Rizky dan Hesti hari ini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ismi. Untuk makanan dari Bali, kami mendapatkan ada makanan sate lilit, Bu. Ini bahannya yang digunakan ada daging ayam cincang. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Jelas, Chris, jelas. Oh, ada. Ya. Lalu ada minyak sayur, ada bawang merah. Bawang merahnya dicincang halus, Bu. Lalu pakai bawang putih juga sama dicincang halus. Lalu ada cabai merah. Dibuang bijinya, Bu, baru dicincang kalau itu. Lalu ada jahe. Lalu lengkuas, kencur, kunyit, merica, cengkeh, pala, ketumbar, ya. Lalu ada garam juga, daun jeruk, lalu pakai kelapa parut. Jangan lupa katanya wajib menggunakan serai karena ini untuk pegangannya juga, untuk aroma juga. Nah, karakteristik makanannya sate lilit itu yaitu memiliki aroma yang wangi karena banyaknya bumbu segar dan rempah yang digunakan. Nah, ini saya dapatkan sumbernya bersama Rizky dan Hesti itu dari Wikipedia, Bu. Gitu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok Chris? Ayo, siapa nih yang mau bertanya ke kelompoknya Chris? Atenta, ada yang mau ditanyakan, Atenta? Tidak, Bu, jelas. Jelas ya, berarti dari penjelasan Chris dan teman-teman ya. Oke, coba Chris ditutup dulu presentasinya, Chris. Ya,
Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Kris. Oke, nah jadi tadi sudah Ibu lihat 3 kelompok menampilkan hasil diskusinya, yaitu mencari tahu dari makanan khas dari Sumatera Utara tadi ya, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan dari Bali, kan seperti itu gitu. Nah, untuk apa ya kelompoknya, tolong lebih aktif mungkin anggota kelompok yang lainnya begitu ya. What is the purpose or social? Oke, nah Ibu kasih penghargaan ya ke kelompoknya Okti gitu. Kenapa? Karena Okti tadi kan udah cepat selesainya, kan begitu, udah cepat selesai. Iya, jadi untuk ketiga kelompok ini Ibu kasih nilai yang lebih untuk ke kelompok Okti. Oke, kita beri tepuk tangan. Jadi kelompok yang lainnya mungkin bisa agak lebih cepat nanti ya mencari informasinya untuk menyelesaikan LKPD-nya begitu. Nah, dari penampilan kalian tadi, Ibu akan memberikan penguatan ya tentang makanan khas daerah yang ada di Indonesia, tapi lebih fokusnya kepada makanan yang ada di Jawa, Sumatera, dan Bali begitu. Kalian sudah presentasi ya setiap kelompoknya, ya kan? Nah, jadi Ibu akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi per kelompoknya. Nah, bisa ini tampilan PowerPoint Ibu masih bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan karakteristik makanan itu adalah sesuatu yang memang menjadi ciri khas ya dari makanan itu sendiri yang memang dipengaruhi atas bahan makanan yang dipergunakan pada masakan itu, sehingga muncullah perbedaan dari sisi tampilan, dari sisi aroma, ataupun dari rasanya itu sendiri, kan seperti itu gitu. Nah, jadi memang karakteristiknya itu tergantung dari wilayahnya begitu. Kalau misalnya wilayahnya pegunungan, maka banyak sumber nabatinya gitu. Tapi kalau daerahnya itu luas lautannya, maka olahannya itu dari hasil laut ya, seperti itu gitu. Jadi pokoknya karakteristik makanan itu tergantung dari bahan yang dipergunakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ya ke beberapa karakteristik makanan yang ada di Indonesia. Ini dimulai dari makanan yang ada di Jawa Barat gitu. Tadi siapa yang bahas dari Jawa Barat? Kelompok satu, siapa? Bu. Iya, kelompok Okti gitu kan. Apa tadi Okti yang dibahas, Okti? Karedok, Bu. Iya, karedok. Nah, jadi di sini karakteristik dari makanan Jawa Barat itu dia memang banyak menggunakan sayur mentah. Jadi kan contohnya tadi kan karedok ya kan, Okti? Iya, jadi karedok inilah memang yang mencirikan gitu bahwasanya memang itu makanan dari Jawa Barat. Kenapa? Karena memang sayurannya mentah gitu. Jadi tadi Atenta juga bertanya, kalau misalnya direbus bisa nggak? Karena kita nggak suka. Jadi memang nggak bisa gitu. Itulah yang menjadi ciri khasnya, kan seperti itu gitu. Kemudian dari rasa, rasanya itu ada yang pedas, ada yang asam gitu ya kan. Kemudian ada juga nih makanan yang dari ikan gitu kalau hasil lautnya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan 3 contoh makanan khas daerah. Ada karedok, kemudian ada pepes ikan, kemudian ada cireng bumbu rujak gitu. Nah, kalau untuk pepes ikan sendiri sebenarnya ada perbedaan gitu ya antara yang Jawa Barat sama yang ada di Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Atenta ada juga nggak pepes di Sumatera Utara? Apa, Bu?
Di Sumatera Utara ada juga nggak pepes ikan? Ada, Bu. Ada gitu. Bedanya apa Atenta antara yang Jawa Barat sama ini yang di Sumatera Kalau Utara? pepes ikan di kami dikukus habis itu dibakar lagi, Bu. Iya, itu perbedaannya. Kalau di Jawa Barat dia tidak dibakar lagi ya, gitu. Udah selesai dikukus, bisa disajikan gitu. Kemudian ini ada cireng dengan penyajiannya menggunakan bumbu rujak gitu. Oke, Bu, lanjut ke makanan khas dari Jawa Tengah. Nah, kalau yang dari Jawa Tengah itu sendiri, penggunaan bumbunya itu sering menggunakan bawang putih, kemudian banyak ditemukan makanan yang menggunakan santan, kan seperti itu gitu. Kemudian rasanya cenderung manis ya kalau dari Jawa Tengah. Ini contohnya ada gudeg. Ada yang tahu gudeg? Tahu, Bu. Oke, apa ini gudeg? Apa Atenta? Gudeg itu saya pernah ke Jogja, Bu. Manis, nangka yang dikasih kecap, telur gitu, Bu. Oh, Ayam. Kecap ya Atenta. Kecap atau Iya, gula merah ya Atenta? Oh iya, gula merah. Soalnya rasanya manis, Bu, dan Iya hitam. manis, iya memang manis dan hitam gitu, iya. Dia memang dimasaknya itu sampai kering gitu, sampai ngeresap semua santannya dan bumbu-bumbunya juga. Jadi memang dia coklatnya itu sampai ngeresap ke warnanya itu kan terlihat dari ayamnya ya kan, telurnya juga coklat gitu dia. Nah kemudian ya, sampai ada ke mie. tulangnya, Bu, coklat. Iya, kemudian ada mie ongklok nih. Ada mie ongklok. Kalau di Sumatera Utara kayaknya mirip kayak apa, mie rebus ya, Atenta. Iya, Bu, mie rebus Medan, Bu. Iya, mie rebus Medan, tapi di sini namanya mie ongklok. Kemudian ada sate ambal, kan begitu. Nah, selanjutnya ada makanan khas dari Jawa Timur. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari Jawa Timur itu dia menggunakan terasi dan petis gitu untuk memberikan rasa pada masakannya. Kemudian ada rasa pedas, kemudian dimatangkan dengan cara direbus, digoreng ataupun dibakar. Contohnya itu ada rawon, kemudian ada soto Lamongan, kemudian ada pecel gitu. Nah, kalau untuk rawon ini sendiri dia menggunakan bumbu khasnya itu seperti kluwek. Ada yang tahu kluwek? Tahu, Bu, yang warna hitam-hitam gitu, Bu. Iya, benar sekali, Okti gitu. Jadi dia kayak ada cangkang luarnya gitu ya kan, keras, kemudian itu dihancurkan, bagian dalamnya lah yang kita pergunakan gitu. Dia memang warnanya hitam ya, kluwek itu. Jadi rawon itu ciri khasnya memang menggunakan bumbu kluwek itu sendiri gitu. Kemudian ada dari Sumatera. Nah, kalau dari Sumatera ini Ibu satukan gitu ya, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Jadi kalau menggunakan banyak bumbu ya kalau untuk Sumatera Barat gitu. Contoh dari Sumatera Barat apa makanan khas daerahnya? Ada yang tahu? Padang ya, Bu, Sumatera Barat ya? Iya, bener. Apa Tenta tahu? Rendang, Bu. Pempek mungkin, Bu. Oh, kalau pempek dari Sumatera Selatan. Rendang yang benar, rendang ya Atenta. Banyak nggak tuh Atenta bumbu yang dipakai? Pernah nggak kamu lihat pembuatan rendang? Pernah, Bu. Mama saya sering buat. Oh, walaupun orang Sumatera tapi sering buat rendang ya Atenta? Iya, Bu. Oke, iya. Kemudian selanjutnya makanannya itu kalau orang Sumatera suka banyak menggunakan cabai, jadi rasanya itu cenderung pedas ya kalau udah penggunaan cabai. Kemudian kalau dari Sumatera Selatan itu ada rasa asamnya gitu. Nah, jadi tadi siapa yang menyebutkan pempek? Islamiyah, Bu. Ya, Islamiyah. Jadi kalau pempek itu apanya yang rasanya asam? Cukonya, Bu, cuko. Ya, cukonya itu ya, asamnya itu, bukan pempeknya yang asam gitu. Kemudian waktu pengolahannya relatif lama ya kalau untuk makanan Sumatera ini, kayak rendang tadi kan masaknya tuh sampai kering betul gitu. Kemudian kalau dari Sumatera Barat itu banyak menggunakan santan juga gitu ya, santan kental. Kalau untuk dari Sumatera ini dia cenderung mungkin agak jarang olahan sayuran gitu ya. Kalaupun dia menggunakan sayuran itu ada daun, kalau
kita sebenarnya kalau orang Sumatera bilangnya daun ubi gitu, tapi kalau orang daerah Jawa sana bilangnya daun singkong kali ya. Kemudian ada kacang panjang, ada buncis sama nangka muda juga. Kemudian untuk Sumatera Barat tadi kan ada yang banyak menggunakan bumbu, kemudian rasanya pedas ya karena banyak menggunakan cabai dan bersantan gitu. Jadi kalau untuk karakteristik dari Sumatera itu Sumatera Barat, Utara, dan Selatan. Tapi yang hampir mirip sebenarnya Sumatera Utara dan Sumatera Barat kali ya karena menggunakan santan, cabai, dan banyak bumbu gitu. Kalau Sumatera Selatan mungkin agak sedikit berbeda gitu. Nah, di sini ada rendang, ada empek-empek, kemudian ada ayam napi nadar. Siapa tadi yang bahas ayam napi nadar? Kelompok berapa? Saya, Bu. Iya, Atenta gitu. Nah, untuk ayam napi nadar ini ada bumbu khasnya. Apa tadi? Ada nggak Atenta temukan bumbu khasnya di ayam napi nadar? Bu. Apa ada itu? Andaliman. Iya, apa itu andaliman? Udah ditanya nggak tadi sama saudaranya? Tuba, Bu. Kalau bahasa daerah kami itu tuba, Bu. Oh, Dia tuba. lagi pedas. Dan bergetar kalau dimakan. Getar ya. Oke, karena dia memang apa ya untuk menghangatkan tubuh ya kan, Atenta bisa juga untuk menghangatkan tubuh kan dari andaliman itu gitu. Nah, yang terakhir ini ada makanan khas Bali. Nah, kalau Bali ini dia cenderung menggunakan bumbunya seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, serai, dan bumbu lainnya gitu. Kemudian cenderung memiliki rasa yang manis. Nah, jadi ini ada contohnya, ada tum ayam, ada ayam betutu, sama sate lilit. Jadi tadi pas awal pembelajaran kan, Titi ya kalau nggak salah tadi. Bu, itu apa Bu? Kok kayak pentol korek api ya, Titi? Iya, Bu. Jadi Titi, ini dia sate lilit. Tadi dijelaskan oleh kelompok berapa tadi sate lilit? Sate lilit kelompok berapa tadi, ada yang ingat nggak menjelaskannya? Kelompok berapa itu? Kelompoknya Kris ya kalau nggak salah Ibu ya, menjelaskan tentang sate lilit. Jadi sate lilit itu sendiri memang khasnya itu seperti inilah memang bentuknya. Kalau Titi bilang tadi kayak pentol korek api. Jadi dia lapisan daging ayamnya itu, adonan daging ayamnya yang udah dikasih bumbu gitu, ditaruh di bagian atasnya gitu, dan pegangannya itu memang berupa sereh gitu dia. Kalau sate pada umumnya kan apa biasanya tusukannya? Kayu, Bu. Iya. Lidi, Bu, lidi. Lidi kayak tusuk sate gitu ya kan. Jadi kalau yang menjadi ciri khas dari sate lilit ini ya memang batang serehnya begitu. Oke, sekian dulu penguatan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan Ibu. Berarti sudah cukup paham ya tentang karakteristik makanan khas daerah dan contoh-contohnya sudah nambah ya berarti ya? Nggak cuman karedok, nggak cuman napi nadar ataupun sate lilit aja, udah nambah berarti ya pengetahuannya ya. Oke. Ya, sudah, Bu. Iya. Nah, coba nih sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya coba, Bu. Saya, Iya, Bu. Oh ya, Kris. silakan. Iya, Kris Kris saja deh, Bu. Ya, pada hari ini kita belajar berbagai macam makanan khas daerah. Ya, setiap makanan khas daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan penggunaan bumbu, terutama bumbu segar ya. Kalau rempah juga itu berbeda-beda, Bu. Itu yang saya dapatkan hari ini, Bu. Oke, terima kasih Kris atas kesimpulannya. Atenta, ada yang mau ditambahkan kesimpulannya Atenta? Sudah, Bu, sudah dilanjutkan oleh Pak Kris, Bu. Kris, Bu.
Iya, terima kasih ya Kris. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita sudah mempelajari gitu bahwasanya karakteristik ataupun ciri makanan khas daerah itu memang tergantung dari bahannya yang dipergunakan, sehingga mempengaruhi ke rasa, ketampilan ataupun ke aromanya, ya kan, seperti itu. Dan memang tadi sudah banyak kita pelajari contoh-contoh dari makanan khas daerah itu sendiri yang memang khususnya daerahnya itu daerah Jawa, Sumatera, dan Bali gitu. Jadi mulai dari sekarang untuk anak-anak ibu semuanya cobalah memang dikenali gitu ya kan makanan khas daerahnya. Jangan sampai kita lupa gitu dengan makanan khas daerah kita gitu. Kita mengenal makanan khas daerah, mengenal dari negara lain, tapi kita nggak kenal sama makanan khas daerahnya. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan memberikan post test ya. Post testnya Ibu kirim ya melalui WhatsApp, itu ada beberapa soal gitu dari yang sudah kita bahas. Ini sudah Ibu kirim, coba dilihat apakah sudah terbaca post testnya. Sudah bisa terbaca soal-soal Sudah, post Bu. testnya? Sudah terkirim, Bu. Bisa langsung dikerjakan ya 5 menit ya. Nanti bisa difoto dan dikirimkan kembali ke WA grup biar bisa Ibu lihat. Ada yang sudah selesai menyelesaikan post testnya? Sudah, Bu. Sudah saya kirim ya, Bu. Oke, Atenta. Siapa lagi Sudah, yang Bu. sudah? Sudah dikirim, Bu. Put, oke. Pengurus Ini sudah, Bu. Iya. Oh, ini sudah ramai ya sepertinya yang dikirimkan. Oke, sudah semua ya. Jadi mungkin anak-anak ibu semua bisa memberikan tanggapan gitu ya bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini. Kalau senang bisa menampilkan jempolnya ke atas, kalau misalnya kurang bisa ke bawah gitu. Ayo silahkan memberikan respon untuk pembelajaran hari ini. Mari dengan mari. Oke, terima kasih semuanya gitu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, khususnya untuk menambah pengetahuan kita tentang makanan khas daerah supaya anak-anak ibu juga enggak asing gitu kan dengan makanan khas daerah. Nah, untuk tugas di rumah bisa ya dicari lebih dalam, bisa membuat clipping gitu, membuat clipping makanan khas daerah. Pilih aja salah satu daerahnya mana gitu kan, bisa dibuat clippingnya gitu untuk dikumpulkan minggu depan gitu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba diperiksa dulu kembali lokasi belajarnya, ada sampah atau tidak. Sudah bersih area belajarnya? Sudah bersih, Bu. Iya, jangan sampai kita meninggalkan kelas dalam kondisi yang kotor, kan gitu. Sudah bersih? Sudah, Bu, sudah siap. Oke. Nah, coba sekarang pimpin doa ketua kelas. Iya, mari teman-teman, karena ini pembelajaran kita sudah selesai. Jadi, menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah Sama-sama, mengikuti Bu. pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Ismi. Ismi. Sama-sama semuanya.